Peristiwa fenomenal yang perlu diketahui, inilah 5 kejadian penting Isra Mi'raj Rasulullah. Yang subscribe, like dan komen saya doakan masuk surga dan dilunaskan semua utang-utangnya. Pertama, berdasarkan penjelasan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikrayat wa Munaasabaat, sebelum Rasulullah di perjalanan ada beberapa orang yang menemui Rasulullah. Ketiga orang itu adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Adapun yang membelah dada hingga perut Rasulullah adalah malaikat Jibril. Setelah dadanya dibelah, Jibril alaihi salam membersihkan hati Rasulullah dengan air zam-zam sebanyak 3 kali supaya semakin suci dan teguh. Selain itu, dimasukkan pula hikmah dan keimanan ke dalam hati beliau. Peristiwa pembelahan dada tersebut dialami Rasulullah sebanyak 3 kali dalam hidupnya. Pertama, saat masih kecil. Kedua, sesaat sebelum diutus menjadi Rasul. Ketiga, sebelum melakukan Isra Mi'raj. Kedua, menunggangi burak. Setelah hati Rasulullah disucikan, malaikat Jibril lalu memberikannya seekor hewan tunggangan yang dikenal dengan sebutan burak. Berdasarkan riwayat Muslim, burak memiliki ciri-ciri tubuh berwarna putih dengan ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikrayat wa Munaasabaat, dijelaskan pula bahwa burak memiliki 2 sayap di sisi pahanya. Kedua sayap tersebut membantu mempercepat langkahnya. Ada kisah menarik pada peristiwa ini, hewan tunggangan tersebut sempat berulah. Ia mulanya tidak ingin ditunggangi. Ini seperti yang diceritakan Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah ketika diisrakan, beliau diberi burak yang lengkap dengan tali kendali dan pelana, tetapi ia burak mempersulit beliau dan tidak mau ditunggangi. Lalu, Jibril berkata padanya, "Patutkah kamu lakukan ini pada Muhammad? Padahal belum ada yang menunggangimu yang paling mulia di sisi Allah selain Muhammad." Beliau Rasulullah bersabda, lantas mengalirlah keringatnya burak karena takut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, sholat bersama para nabi di Baitul Maqdis dan ditawarkan susu dan homar. Diriwayatkan Imam Ahmad, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat sesampainya di Baitul Maqdis, Palestina. Riwayat lain, yaitu oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, mengisahkan bahwa Rasulullah salat berjamaah dengan para nabi. Masih dari kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Zikrayat wa Munaasabaat, mulanya Rasulullah dan malaikat Jibril masing-masing mendirikan salat 2 rakaat. Namun, setelah selesai, tiba-tiba masjid dipenuhi dengan kumpulan manusia. Mereka adalah para nabi yang diutus Allah. Azan dan iqamah pun dikumandangkan. Semua orang langsung berdiri dalam saf-saf. Malaikat Jibril kemudian menyuruh Rasulullah untuk maju sebagai imam salat. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen di mana Nabi mengimami seluruh nabi utusan Allah. Selepas salat, Rasulullah merasa haus. Malaikat Jibril menghampirinya dengan membawa 2 wadah, satu berisi homar, sedangkan yang lain berisi susu. Rasulullah memilih susu. Jibril alaihissalam lantas berkata, "Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah." Barulah setelah itu, Rasulullah dibawa ke langit bersama malaikat Jibril. Keempat, menyambangi langit ke-7 dan bertemu beberapa nabi. Saat Mi'raj, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril mengunjungi setiap lapisan langit. Di tiap lapisan langit itu pula, Nabi bertemu dengan beberapa nabi utusan Allah. Langit pertama, Nabi Adam alaihi wassalam. Langit kedua, Nabi Isa dan Yahya alaihi wassalam. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihi wassalam. Langit keempat, Nabi Idris alaihi wassalam. Langit kelima, Nabi Harun alaihi wassalam. Langit keenam, Nabi Musa alaihi wassalam. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Keempat, menerima perintah sholat. Salah satu peristiwa terpenting dalam Isra Mi'raj adalah diturunkannya perintah salat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Mulanya, perintah tersebut sebanyak 50 waktu. Namun, Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan dari Allah. Rasulullah pun memohon kepada Allah supaya kewajiban tersebut diringankan. Jumlahnya berangsur-angsur berkurang dari 50 menjadi 40, kemudian 30, dan seterusnya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari saja. Kendati demikian, Nabi Musa kembali menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan lagi. Dalam riwayat Muslim, Nabi as-salatu alaihi menjawab, "Aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Rabbku sehingga menyebabkanku malu kepadanya."
Walaupun hanya perlu mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari, Allah Azza wa Jalla memberi ganjaran pahala 10 kali lipat untuk setiap salat fardu yang dikerjakan. Jadi, sekalipun hanya dikerjakan 5 kali saja, pahala yang diterima setara dengan salat 50 waktu. Sungguh besar karunia rahmat Allah kepada Rasulullah. Kelima, diperlihatkan surga dan neraka. Selain peristiwa-peristiwa sebelumnya, Rasulullah juga sempat diajak malaikat Jibril untuk mengunjungi surga dan neraka. Di surga, Rasulullah melihat 4 sungai, 2 berada di permukaan tanah, sedangkan 2 lainnya berada di bawah tanah. Rasulullah juga melihat kengerian neraka. Ia melihat malaikat penjaga neraka yang sama sekali tak pernah tersenyum. Ia juga menyaksikan beberapa golongan orang yang disiksa dalam neraka, mulai dari para pemakan riba, pemakan harta anak yatim, hingga pezina. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like dan komen.